Shalom anak-anak Tuhan. Shalom. Saya percaya bahwasanya di sepanjang minggu ini Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Amin. Amin. Dimanapun saudara berada, apapun yang saudara lakukan pada saat ini, biarlah melalui live streaming ini di mana saudara mendengarkan, saudara diberkati dan nama Tuhan dimuliakan. Amin. Mari kita terus sama-sama mempersiapkan kehidupan kita. Saya mengajak saudara supaya kita membebaskan roh kita. Kita membuat suatu mazmuran kepada Tuhan, sehingga di saat kita bermazmur kepada Tuhan, nama Tuhan semakin lebih lagi ditinggikan. Kita menyatakan melewati setiap pujian penyembahan kita, nama Tuhan semakin lebih lagi diagungkan. Saya mengajak kita semuanya mempersiapkan kehidupan kita, supaya di saat kita menyembah Tuhan, supaya di saat kita memuji Tuhan, kita dibebaskan, roh kita dibebaskan untuk mengagungkan nama Tuhan, untuk meninggikan nama Tuhan. Haleluya, Allah yang berkuasa. Haleluya, Tuhan kami yang ajaib. Terima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan. Biarlah melewati live streaming ini Bapa, kami diberkati melewati pujian penyembahan ini Tuhan. Biarlah pengagungan terus kami naikkan kepada Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Haleluya. Haleluya Tuhan. Oh haleluya. Ku bersyukur aja. Kami agungkan Kau Tuhan. Kami muliakan Kau Tuhan. Allah yang ajaib. Kami sembah. Kaulah Tuhan yang rela mati untuk menebus hidup kami Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Hosana bagi nama-Mu Tuhan. Mulialah Engkau Allah Roh Kudus yang kami agungkan, yang kami tinggikan. Aja. Oh ya la barasyadara kana babarasyadara. Oh kami akan disembah Yesus. Oh haleluya ya Allah. Oh haleluya Tuhan. Kami bersyukur mempunyai Allah seperti Bapa, Allah yang ajaib. Ya kana babarasyadara kana babarasyadara. Oh ya la babarasyadara. Kami mengagungkan Engkau Allah Roh Kudus. Mengalir kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Di sepanjang minggu ini Bapa, kami bersyukur buat anugerah-Mu, di mana Tuhan masih menyertai kehidupan kami, di mana Tuhan masih memberikan kami kesehatan, di mana Tuhan masih terus memberkati setiap kehidupan kami. Biarlah Allah Roh Kudus, kami terus menaikkan pujian kami kepada Tuhan. Kami terus menaikkan pengagungan kami kepada Tuhan, sehingga di saat kami menaikkan pujian ini, di saat kami menaikkan penyembahan ini Bapa, nama-Mu semakin lebih lagi luar biasa kami agungkan Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terus berkati setiap kami anak-anak Tuhan yang mau terus menyembah, yang mau terus memuji Tuhan. Kami bersyukur Bapa buat setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati terus setiap pujian penyembahan ini Bapa. Berkati terus setiap ibadah live streaming kami ini Tuhan, dimanapun kami berada. Biarlah Allah Roh Kudus terus menyertai kehidupan kami, melewati
melewati live streaming ini Bapa, namamu semakin lebih lagi dimuliakan, namamu semakin lebih lagi diagungkan. Ini segenap kami anak-anak Tuhan, segenap umat Tuhan, kami terus mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati setiap kehidupan kami, berkati setiap roh kami Tuhan, sehingga di saat kami menaikkan pujian penyembahan kami kepada Tuhan, kami lebih lagi semangat untuk mengagungkan nama Tuhan dan memuliakan. Lewati setiap pujian kami ini, namamu semakin lebih lagi diagungkan. Terima kasih Bapa, terpuji termulialah namamu. Ini kami anak-anak Tuhan yang mau bersorak memuji nama Tuhan. Sama-sama kita katakan amin, haleluya. Kita mau terus mengatakan bahwasannya dengan kuasa darah Yesus yang sanggup menebus setiap kita umat anak Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama menaikkan setiap pujian kita. Haleluya. Ada kuasa dalam darahnya, darah Donggala. Ada kuasa dalam darahnya, darah ada kuasa dalam darahnya, darah Donggala. Ada kuasa
Kita terus mau mengagungkan nama Tuhan, karena di saat Dia memanggil kita, kita juga harus menjawab. Haleluya. Mari kita terus mengatakan kepada Tuhan, supaya setiap waktu pujian ini kita terus mengimani bahwasanya Tuhan juga akan memanggil setiap umatnya. Haleluya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar
namamu Allah yang berkuasa atas bumi dan isinya. Terima kasih Tuhan buat setiap anugerah-Mu. Terima kasih buat setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Bapak. Ini kami anak-anak Tuhan yang mau terus duduk diam di bawah kaki hadirat Tuhan. Terima kasih buat kuasa-Mu. Terima kasih buat urapan-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan, yang terus menjagai kami, yang terus melindungi kami Bapa. Kami bersyukur Allah Roh Kudus, di sepanjang minggu ini Tuhan terus menyertai kehidupan kami. Dimanapun kami berada pada saat ini Tuhan, biarlah terus penyertaan-Mu, kuasa-Mu, perlindungan-Mu menyertai kehidupan kami Bapa. Melewati live streaming ini Tuhan, semakin lebih lagi namamu dimuliakan. Terima kasih buat setiap anugerah-Mu Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Ini kami anak-anak Tuhan. Kami mau menyerahkan hamba-Mu dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Berkati dia terus Tuhan. Berkati setiap hamba-Mu. Berkati setiap firman yang telah dia persiapkan Bapa. Urapi, berkati Tuhan. Berikan pewahyuan yang baru kepada beliau ya Bapa. Biarlah Allah Roh Kudus melalui kebenaran firman-Mu. Biarlah penyampaian kebenaran firman-Mu Tuhan disampaikan Allah Roh Kudus. Kami terus mau Tuhan duduk diam di bawah kaki hadirat Tuhan. Kami rindu Tuhan. Kami menyerahkan hamba-Mu ke dalam tangan pengasihan-Mu. Sembunyikan dia di belakang salib-Mu. Karena kami tahu Bapa, hamba-Mu telah Kau pakai untuk menyampaikan kebenaran firman, perpanjangan lidah Tuhan di bumi ini. Kami bersyukur Bapa, biarlah firman-Mu mengubah kami, sehingga kami mendapatkan sesuatu yang baru dari kebenaran firman-Mu, yang sanggup mengubah kehidupan kami, dan sanggup mengubah setiap karakter kami Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus, berfirmanlah Engkau Bapa, kami siap mendengarkan kebenaran firman. Terima kasih. Terpuji termulialah namamu. Ini kami anak-anak Tuhan yang mau duduk diam di bawah kaki Tuhan. Sama-sama kita katakan haleluya, amen. Terima kasih, haleluya. Shalom dan selamat pagi buat kita semua. Sangat diberkati dengan pujian penyembahan pada pagi ini. Saya juga berharap bahwasanya kita semua yang sedang menikmati ibadah live streaming pada pagi hari ini diberkati dengan pujian penyembahan yang sudah kita nikmati pada pagi hari ini. Untuk minggu ini pengumuman tidak ada, tapi saat ini kita akan mengumpulkan persembahan kita. Nanti akan dikumpulkan boleh dibagikan kepada ketua komsel di tempat masing-masing. Dan saat ini saya mau mengundang saudara untuk sama-sama berdoa untuk COVID-19 secara khusus di negara Malaysia ini. Mari kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur buat kasih dan kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih buat penyertaan dan pemeliharaan-Mu bagi kami Tuhan sepanjang masa. Saat ini Tuhan kami berdoa dan bersatu hati Tuhan membawa negara Malaysia ini secara khusus ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, biarlah kiranya belas kasihan Tuhan mengalir buat negara Malaysia ini Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu secara khusus Tuhan. Kami percaya pemulihan COVID-19 hari demi hari akan terjadi buat negara Malaysia ini secara khusus Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat setiap jiwa-jiwa yang terjangkit oleh COVID-19 pada saat ini Tuhan. Kami berdoa biarlah kiranya belas kasihan mengalir bagi mereka Tuhan. Biarlah kiranya pemulihan akan terjadi bagi mereka Tuhan. Bahkan juga Tuhan kami berdoa buat para medis yang sedang merawat mereka Tuhan, yang sedang berusaha untuk merawat mereka, menyembuhkan mereka Tuhan. Kami berdoa Tuhan biarlah kiranya Tuhan Engkau yang memakai mereka, mengurapi mereka Tuhan untuk lebih lagi memakai mereka Tuhan, mengurapi setiap obat yang mereka pergunakan Tuhan, cara mereka Tuhan untuk merawat setiap jiwa-jiwa yang terkena COVID-19 Tuhan. Kami percayakan semuanya itu Tuhan ke dalam tangan bahwasanya Tuhan Engkau mengurapi setiap medis yang merawat mereka Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat aparat keamanan Tuhan yang ada di negara Malaysia ini Tuhan. Kami percaya berikan kebijakan bagi mereka, berikan hikmat bagi mereka untuk mengatur semuanya Tuhan. Kami percaya bahwasanya Tuhan Engkau akan memberikan perlindungan juga bagi mereka, berikan juga kesehatan bagi mereka Tuhan, supaya mereka lebih lagi bijaksana untuk mengamankan setiap anggota masyarakat yang ada di negara Malaysia ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap
kementerian negara ini Tuhan, pemimpin negara ini, biar juga Tuhan Engkau memberikan hikmat kebijakan bagi mereka Tuhan. Berkati mereka Tuhan, berkati pemimpin negara ini Tuhan, supaya lebih lagi tangan kananmu Tuhan yang membawa, memimpin di saat mereka Tuhan memimpin negara ini Bapa dengan bijak dan takut akan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa perekonomian negara ini Tuhan, biarlah kiranya Tuhan Engkau yang senantiasa memberkati Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwasanya Engkau yang akan bekerja untuk negara Malaysia ini Tuhan, yang akan memimpin pemerintahan negara Malaysia ini untuk mengatur perekonomian mereka Tuhan, dan juga untuk membantu setiap anggota masyarakat yang ada di negara Malaysia ini Tuhan. Terima kasih Yesus yang luar biasa, kami percayakan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah lewat apa yang terjadi pada saat ini Tuhan, kami percaya bahwasanya setiap jiwa-jiwa, setiap negara ini Tuhan, lebih lagi Tuhan mengandalkan Engkau, lebih lagi Tuhan mendekatkan diri kepada Tuhan. Kami percayakan semuanya itu Tuhan. Biarlah kasih anugerah Tuhan, berkat karya Tuhan yang akan menyelamatkan negara Malaysia ini Tuhan, secara khusus Tuhan dari perubahan COVID-19 pada saat ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kesehatan yang luar biasa akan terjadi buat setiap masyarakat Malaysia ini Tuhan. Pemulihan akan terjadi Bapak, kesembuhan akan terjadi buat setiap jiwa-jiwa yang terjangkit oleh COVID-19. Kami percayakan itu semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya kasih anugerah-Mu ada bersama. Terima kasih Yesus yang luar biasa. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak Tuhan, biarlah kiranya perlindungan penyertaan-Mu juga terjadi bagi mereka Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan kuat kuasa-Mu yang untuk bungkus kami Tuhan dengan kasih anugerah-Mu Tuhan, supaya kami tidak terjangkit oleh penyakit-penyakit sampar itu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kasih anugerah-Mu juga akan membungkus kami Bapa. Terima kasih, terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom dan selamat pagi. Puji Tuhan karena kita bertemu dalam ibadah online, dan saya percaya Tuhan memiliki satu rencana yang indah untuk saudara-saudari yang sedang mendengar firman Tuhan. Saya yakin tadi dalam pujian penyembahan kamu telah menikmati penyembahan kepada Allah kita yang hidup, yang luar biasa hebat, karena Tuhan bersemayam atas puji-pujian umatnya. Terima kasih untuk tim yang telah membawa pujian tadi, dan saya mau berdoa supaya Tuhan terus memakai mereka dengan luar biasa untuk hari-hari yang akan datang dalam pimpinan Tuhan. Saudara, dalam firman Tuhan pada pagi ini kita akan lihat pada surat Galatia pasal yang kedua ayat ke-20. Saya bacakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara, ini adalah firman Tuhan yang saya membawa kepada pagi hari ini kepada jemaat Tuhan, supaya kita boleh melihat apa rencana Tuhan sebenarnya lewat firman Tuhan ini kepada kita, supaya kita boleh dipakai Tuhan dengan cara yang luar biasa. Dan saya mau memberitahu kamu, saya percaya saudara mungkin telah membaca dalam banyak artikel ataupun di internet ataupun di buku-buku saudara, ramai hamba Tuhan, ramai individu-individu yang Kristen telah alami satu transformasi, perubahan saat mereka encounter atau waktu mereka bertemu dengan Tuhan. Saudara, pertemuan dengan Allah itu telah membawa satu perubahan yang besar ke dalam kehidupan seseorang. Pada tahun 1983 saya kenal Tuhan Yesus Kristus. Saya mulai bertobat, saya menyerahkan diri kepada Tuhan, dan saya mulai melayani Tuhan. Dan saya mulai perhatikan bahwa kehidupan saya yang dulunya tidak begitu bagus di hadapan Tuhan. Saya adalah orang yang berdosa, saya adalah orang yang membuat banyak perkara di belakang keluarga saya. Tidak ada yang tahu apa yang saya lakukan, saudara. Tapi Tuhan begitu baik. Saya mengenali Tuhan, kehidupan saya mulai berubah oleh hasil berkat Tuhan itu. Dan saya mulai buat satu dedikasi kepada Tuhan bahwa saya tidak akan lagi membuat dosa. Saya akan tetap setia kepada Tuhan sampai selama-lamanya. Saudara, pertemuan saya dengan Tuhan pada hari itu telah membawa satu perubahan yang besar dalam kehidupan saya, di mana hingga hari ini saya masih boleh bersyukur karena Tuhan itu luar biasa. Sama peristiwa dengan saya, mungkin kalau kita perhatikan dalam kehidupan Paulus, ia mungkin lebih sedikit berbeza, karena
pertemuan Paulus dengan Tuhan Yesus dalam Kisah Para Rasul bab yang ke-9 adalah pertemuan yang sangat luar biasa. Karena waktu Paulus adalah orang yang punya pengaruh yang hebat, dia seorang penganiaya orang Kristen, dia seorang yang mencari orang Kristen yang menginjili, dia mulai menangkap mereka dan memenjarakan mereka, saudara. Waktu dia dalam perjalanan menuju ke Damsyik, kata firman Tuhan bertemu dengan Paulus. Dia mulai menjamah Paulus dan itu dikatakan encounter with God. Paulus bertemu dengan Allah. Dan Tuhan mulai mengubah orangnya yang kejam, orangnya yang tidak suka kekristenan, orangnya yang tidak suka kepada Injil. Tuhan ubah 180 derajat hingga dia menjadi orang yang suka kepada firman Tuhan. Dia mau memberitakan Injil kepada yang lain yang belum kenal Kristus. Saudara, perubahan ini berlaku dan saya percaya semua antara kita akan melalui satu perubahan. Saya mau bawa kepada kamu satu tema pada pagi hari ini adalah kuasa perubahan. Saya percaya bahwa saat Tuhan hadir, waktu kita encounter dengan Tuhan, bila kita bertemu dengan Allah, sesuatu perkara yang hebat harus terjadi. Saya percaya bahwa bila Tuhan bertemu dengan kita, hidupan saya berubah. Saya yakin hidupan saudara juga telah diubah oleh Tuhan karena Tuhan luar biasa sekali. Allah mengasihi saudara, Allah telah memilih kamu dengan namamu. Dalam kandungan ibumu, Tuhan telah mengenali kamu dan telah memilih kamu untuk rencana yang indah. Dan saya percaya di hari yang akan datang ini, dalam keadaan pandemik ini yang mungkin telah menjejasi seluruh dunia pada hari ini, saya percaya walaupun situasi tidak begitu seperti yang kita maukan, tetapi Kristus yang kita sembah itu luar biasa hebat. Amin. Haleluya. Coba kita perhatikan dalam firman Tuhan ini daripada Galatia 2:20. Kita mau perhatikan, saudara, bila kita bertemu dengan Tuhan, apa yang terjadi? Bila kita bertemu dengan Allah, apa perubahan yang mulai terjadi? Yang pertama, saudara, bila kita bertemu dengan Allah, perubahan akan memimpin kita untuk menemukan tujuan yang baru. Bila kita bertemu dengan Allah, perubahan itu akan memimpin kita untuk menemukan tujuan yang baru. Coba kita perhatikan Yesaya 43 ayat 19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saudara, ini adalah firman Tuhan kepada bangsa Israel pada zaman Yesaya, saudara. Dan Tuhan mulai bicara kepada mereka ini. Tuhan berkata, dia sedang membuat perkara-perkara yang baru. Dia sedang melakukan perkara-perkara yang baru. Belumkah kamu mengetahuinya? Berarti, saudara, bangsa waktu zaman Yesaya ini, mereka ini tinggal di zon yang lama. Tuhan sedang membuat sesuatu yang baru, tapi mereka ini tidak perhatikan perubahan yang Tuhan sedang lakukan. Mungkin juga mereka ini tidak membuka mata rohani mereka. Tuhan sedang bergerak, mereka belum bergerak. Tuhan sedang membuat mujizat, mereka tidak perhatikan mujizat. Tuhan membuat padang gurun itu adanya sungai-sungai yang mengalir, mereka tidak bisa melihat. Saudara, mana mata rohani mereka? Saudara, sama seperti situasi bangsa Israel pada zaman itu, saudara, kadang-kadang kita pun hari ini tidak perhatikan bahwa Tuhan sedang membuat perkara-perkara yang baru. Saya percaya hari ini pun, lewat firman Tuhan ini pun, Tuhan sedang membuat sesuatu ke dalam kehidupan saudara. Roh saudara sedang dijamah oleh firman Tuhan ini. Saya yakin, kehidupan saudara mungkin seperti padang gurun. Tuhan sedang mulai mengalirkan sungai dalam kehidupan roh dan jiwa saudara. Mungkin kehidupan saudara sudah ketinggalan, mungkin sudah pun pasif. Saya melihat Tuhan sedang membuat mujizat dalam kehidupan saudara untuk membuat suatu transformasi perubahan yang hebat. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita perhatikan pada firman Tuhan ini, saudara. Perubahan yang akan membawa ini akan menemukan satu tujuan yang baru. Bila kita diubah oleh Allah, perubahan pasti membawa satu impact, dampak yang luar biasa. Itu saya percaya karena kehidupan saya telah diperbarui. Dan saya perhatikan kehidupan Paulus pun telah diperbarui. Saya perhatikan juga banyak hamba Tuhan, banyak jemaat-jemaat Tuhan yang telah encounter dengan God, encounter dengan Tuhan. Mereka
hidup mereka mulai ditransformasi, perubahan terjadi. Tetapi untuk kita melihat perubahan, saudara, kita harus melangkah kepada perubahan. Berarti untuk kita melihat sesuatu perubahan, kita harus mulakan perubahan tersebut. Saya beri kamu contoh. Kalau kita inginkan taman permainan, the park, kita maukan ia bersih, saudara, kita harus berhenti membuang sampah. Kita mungkin makan burger, kita mungkin minum Coke. Saudara, sisa makanan ini ataupun bungkusan-bungkusan ini kita harus buang ke dalam tong sampah yang sudah disediakan. So the changes kita yang bawa, perubahan kita yang lakukan. Jadi kita mengambil langkah untuk berubah, kita ambil langkah untuk membuat transformasi. Jadi untuk melihat satu perubahan berlaku, saudara, sebelum kita berdoa, sebelum kita mencari untuk perubahan ini, saudara, kita mulakan sesuatu perubahan. Waktu anak saya usia 3-4 tahun, saudara, dan saya melarang dia buang sampah dari kereta, buang keluar daripada kereta. Kami melarang dia buang sampah dari dalam kereta keluar. Ini kami tanamkan satu nilai yang harus dipegang. Ini adalah prinsipnya. Untuk melihat suatu perubahan, kita harusnya mulakan dulu sebelum kita menyuruh orang lain berubah. Jadi kita melihat firman Tuhan ini dikatakan, kembali kepada Galatia 2:20 dia berkata, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristuslah yang hidup di dalam aku. Jadi bagaimana Paulus boleh mengucapkan perkataan ini? Saya percaya Paulus sudah mengambil langkah untuk membuang semua penghalang-penghalang dalam kehidupan dia yang menghalangi dia untuk alami transformasi atau perubahan. Jadi bila Allah melawati depan kita, kuasa perubahan akan berlaku, kita perlu bekerja sama dengan Allah untuk membawa transformasi yang hebat. Kalau saya mengizinkan Tuhan bekerja dalam kehidupan saya akan melihat perubahan yang luar biasa. Amin. Dan saudara, kita perhatikan pada hari ini kita melalui ibadah-ibadah online. Seluruh dunia sedang melalui proses yang sesuatu yang baru, yang jarang kita biasakan. Itu ibadah secara online. Dan saya percaya dalam situasi ini pun saya yakin bahwa ada jemaat-jemaat yang tidak mau mengikuti ibadah-ibadah online. Tapi mereka lebih suka kepada hal-hal yang lain. Mungkin mereka minat kepada movie ataupun drama-drama di YouTube ataupun di TV. Mereka memakai data internet itu untuk menonton daripada mereka mengikuti ibadah secara online. Atau situasi kita mungkin tidak begitu bagus, internet coverage-nya mungkin tidak begitu bagus, kita mungkin memberikan alasan demi alasan. Saudara, bila adanya keinginan, kita akan cari jalan untuk menemukan apa yang kita maukan itu. Amen. Kalau saudara mau diberkati oleh Tuhan, saya percaya tidak kiralah internet di tempat kita itu tidak begitu clear ataupun tidak, kita akan cari jalan untuk beribadah, karena saya percaya bila kita bersatu, bila 2-3 orang berkumpul, Allah itu roh, dia akan mulai datang bersama-sama dengan kita dan memberkati kehidupan saudara dan saya. Dalam Yesaya pasal ke-30 ayat 21 dikatakan seperti ini. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah kamu ke kanan atau ke kiri. Ayat 22, engkau akan menganggap najis patung-patung yang disalut dengan perak atau yang dilapis dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata kepadanya, keluar. Ayat 23, lalu Tuhan akan memberikan hujan bagi benih yang baru kamu taburkan ke dalam ladang, dan hasil dari tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Saudara, ini adalah langkah kita mengambil untuk perubahan. Saya percaya ini firman Tuhan berkata, saudara, ayat 21 mengatakan bahwa saudara, kamu daripada belakang akan mendengar pimpinan Tuhan. Berkata, jangan ke kanan, jangan ke kiri. Ikut pimpinan Tuhan. Kalau kamu sudah pun keluar daripada landasan Tuhan rohani itu, Tuhan akan memimpin kita supaya kita ikut gerakan Roh Kudus itu. Dan ayat 22 berkata bahwa kita akan mulai melihat hal-hal berhala, semuanya hal perkara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan kita akan keluar
daripada ikatan-ikatan ini. Dan oleh karena kita mengambil langkah-langkah positif ini, sekarang masuk ayat 23 berkata, Tuhan akan mencurahkan ujian dan benih yang kamu taburkan itu akan diberkati dengan berkelimpahan. That's God's promise. Itu adalah janji Tuhan kepada setiap orang. Amen. Kalau saudara mengambil langkah untuk perubahan, saudara akan pasti melihat campur tangan Tuhan. Jadi soalnya adalah kita harus come out, keluar daripada zon aman kita ataupun zon yang telah mengikat kehidupan kita. Kita perlu keluar daripada kawasan-kawasan ini supaya kita boleh menikmati berkat-berkat Tuhan. Saya percaya bahwa kehidupan kita harus akan lalui perubahan bila kita bekerja sama dengan Tuhan, supaya Tuhan boleh membawa satu perubahan. Bila kita mulai membuat perubahan, kita akan melihat Tuhan memberkati kehidupan kita dengan berkat-berkat yang luar biasa. Dalam buku The Purpose Driven Life, para hamba Tuhan yang bernama Rick Warren menulis satu buku yang luar biasa. Saya pernah membaca buku ini yang cukup laris jualan dia. Dan inti kandungannya sangat jelas. Dia mulai memberikan tentang tujuan hidup dan makna kehidupan seseorang individu. Saudara, buku ini dia sepertinya agak umum, di mana orang yang bukan Kristen maupun Kristen bisa membaca buku ini supaya melihat satu pimpinan yang jelas. Dan dia juga masukkan firman-firman Tuhan supaya kita yang Kristen boleh mengikuti pimpinan roh Tuhan, saudara. Berarti saudara, buku ini mulai mengajar kita bahwa kita perlu alami satu perubahan supaya kita boleh memahami tujuan dan makna kehidupan kita ini. Kalau kamu ada kesempatan, saya mendorong kamu baca buku The Purpose Driven Life. Buku yang cukup luar biasa untuk kita membaca, untuk kita punya pola pikiran mental kita akan mulai diubah memiliki karakter seperti Kristus, diubah untuk memiliki kehendak seperti Kristus, diubah untuk memiliki cara hidup seperti Kristus. Jadi semua hal ini berlaku bila kita mengambil langkah untuk perubahan. Amin. Jadi yang pertama, saudara, saya ingin mendorong kita bahwa perubahan ini akan memimpin kita untuk menemukan tujuan-tujuan yang baru. Kalau kita mulai gagal, saudara, kita mungkin gagal makna kehidupan kita, mungkin gagal mencapai tujuan. Tetapi dalam proses ini, kita juga ada pelbagai halangan-halangan yang menghalangi kita untuk mencapai tujuan ataupun matlamat ataupun makna kehidupan kita ini. Saya beri kamu contoh. Saudara, bila di Taman Eden ini, bila Adam dan Hawa Tuhan letakkan di Taman Eden, Tuhan bilang kepada mereka, kerjakan di Taman Eden semuanya itu. Dan saudara, dalam petikan ini mulai kita melihat mereka mulai membuat kesilapan besar, itu dosa yang besar mereka buat hadapan Tuhan. Mereka mulai mengizinkan dosa itu mulai menular sampai hari ini dosa itu masih aktif. Dosa keinginan, dosa kepentingan diri, dosa untuk dijatuhkan. Saudara, bila mereka mulai berdosa kepada Allah, saudara, mereka mulai kematian manusia rohani. Mereka mulai alami kematian manusia rohani. Bila manusia rohani kita mati, kita mulai sesat dan hilang. Saudara mungkin bertanya, bagaimana kita tahu sudah mati manusia rohani? Bila saudara ada simptom, contoh COVID-19 adalah memberikan beberapa simptom. Batuk kering, sesak nafas, selsema, demam. Ini semua adalah simptom-simptom untuk COVID-19. Tapi untuk mengetahui kalau saya sudah jauh daripada Tuhan, berarti minat kepada Tuhan saya mulai berkurang. Membaca firman Tuhan bukan lagi tarikan untuk saya lagi. Berdoa, saya berdoa bila saya memerlukan untuk berdoa. Maksudnya saya doa untuk hal-hal yang saya perlukan saja. Berarti selfishness, mementingkan diri sendiri. Jadi ini semua adalah symptoms saudara sudah mati rohani. Jadi ini adalah kadang-kadang penghalang untuk kita mencapai atau dipimpin Tuhan untuk mencapai matlamatnya, itu tujuan-tujuan yang baru. Yang kedua masalah yang menjadi penghalang adalah kelumpuhan secara emosi. Nah, waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa itu, pertama yang wujud, emosi yang pertama yang wujud adalah
ketakutan. Takut untuk mendepan dengan Tuhan, karena bila Allah hadir di tempat taman itu, mereka tinggalkan, lari, mereka bersembunyi. Ya, mereka tahu mereka dalam ketelanjangan, tapi yang satu lagi adalah emosi ketakutan. Banyak kali kita hari ini Kristen pun, kita sedang melalui proses. Bila kita terjatuh, kita berdosa, kita rasa sepertinya guiltiness, rasa bersalah, kita rasa ketakutan, kita rasa kebimbangan, kita rasa macam malu, kita rasa depresi, dan malah marah kepada diri sendiri dan kepada situasi ataupun teman-teman kita yang membuatkan keadaan itu terjadi. Nah, hal-hal ini, emosi yang lumpuh ini, saudara, ia akan mulai menghadkan kita mencapai matlamat yang Tuhan mencanakan bagi saudara. Jadi, kita punya hidupan tidak akan selesai. Karena apa? Bila kita baca dalam Filipi 3 ayat 7 dikatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Nah, sekarang perhatikan. Paulus mulai membawa satu informasi yang sangat penting, saudara. Hidupan dia mulai pada awalnya agak membenci kepada Kristus. Bila dia bertemu dengan Tuhan, hidupnya mulai berubah. Sekarang dalam surah Filipi dia berkata, dalam ayat 7 berkata, tetapi apa yang dahulu kuanggap keuntungan, saudara, bagi dia pendidikan dia punya status dia punya pengaruh dia, adalah keuntungan dia. Dia seorang luar biasa waktu itu. Dia kata, semuanya itu kuanggap rugi karena Kristus. Saya sambung ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuanku lebih mulia daripada semuanya. Saudara, bagi ini kata Paulus, bagi dia semuanya dianggap sepertinya sampah, rugi, tidak lagi beruntung. Bagi dia, puji Tuhan dibilang, kalau mau kata bahasa kita, puji Tuhan saya bertemu dengan Kristus. Haleluya. Kamu yang telah mengenal Kristus, saya mau katakan bahwa kamu adalah umat yang sangat beruntung, karena kamu dipilih oleh Allah. Jadi jangan lupakan, matlamat saudara sangat besar, sangat penting. Tuhan punya rencana indah untuk saudara alami satu perubahan untuk menemukan tujuan yang baru. Jadi untuk menemukan tujuan yang baru, saudara harus ada pengalaman encounter with God, ada pengalaman bertemu dengan Tuhan. Yang kedua, saat kita bertemu dengan Tuhan, apa yang terjadi, saudara? Perubahan akan membawa kita ke level yang baru. Bukan sekadar kita bertemu dengan tujuan yang baru, tapi kita mulai upgrade ke level yang baru. Saudara, ini adalah perkara yang penting. Saya kembali kepada Galatia juga ayat 2:20 dikata, namun aku hidup, tapi bukan lagi aku hidup sendiri, tetapi Yesuslah yang hidup di dalam aku. Haleluya. Ini adalah satu keyakinan, confident yang dimiliki oleh Paulus ini. Berkata, perubahan dia mulai diubah oleh Tuhan. Dia mulai meletakkan kehidupan dia dalam pimpinan Tuhan. Saudara, kalau kita perhatikan, membaca mana-mana artikel sebagainya, orang-orang yang dalam bisnis mereka sukses, ataupun orang-orang yang pelayanan hamba Tuhan yang sukses, atau juga olahragawan ataupun atlet-atlet yang berhasil pada hari ini. Kalau kita baca mereka punya sejarah mereka belakang itu, saudara, dia mulai membawa satu gambaran, yaitu mereka ini tidak pernah sampai ke puncak dalam sekelip mata. Enggak pernah. It's a process. Satu proses untuk mereka untuk mencapai level after level, untuk mencapai ke puncak. Hari ini mereka mungkin begitu gemilang. Mereka cukup terkenal, individu tersebut ini. Sebab there is a process. Artinya satu proses membantu mereka untuk mencapai puncak ini. Jadi bila kita encounter God, bertemu dengan Allah, saudara, ia mulai mengubah pola pikiran kita, dan kita dibawa ke level yang satu lagi. Level yang baru. Dalam kehidupan kita mungkin alami beberapa perkara ini, yang pengalaman-pengalaman ini bisa membantu kita. Yang pertama, saudara, perlu ada pengalaman bertemu dengan Tuhan. Nah, ini yang tadi saya katakan dari awal tadi sampai sekarang, karena pengalaman ini sajalah, saudara, yang membuat satu
perubahan yang total terjadi. Yakub, bila dia dikejar Esau, abangnya itu, dia sudah rasa letih, dia rasa takut, dia rasa bimbang akan dibunuh oleh Esau. Di dalam waktu istirahat, dia kata firman Tuhan, dia mulai bermimpi, dan malaikat Tuhan naik ke atas dan turun tangga ke surga, ke bumi. Dan itulah waktu dia mulai encounter God, pertemuan Yakub dengan Allah. Dan itu mulai mengubah masa depan Yakub to the next level. Dia dibawa ke level yang baru. Yakub diubah namanya kepada Israel, to the new next level. Ini perubahan berlaku karena dia bertemu dengan Tuhan. Yang kedua, perkara-perkara seperti perkara-perkara yang lampau, perkara-perkara yang silam yang pernah terjadi, kerap kali mengajar kita pada hari ini. Pengalaman kita yang lalu, mungkin kesilapan-kesilapan kita. Saudara, ini semua adalah perkara yang membantu kita untuk dibentuk, diajar kesilapan supaya kita bisa lancar dalam kehidupan rohani kita, supaya kita boleh terus move on, terus bergerak ke depan untuk ke next level. Bukan sekadar pertemuan dengan Allah, tapi kita punya past experiences. Pengalaman yang lama itu mengajar kita untuk mencapai level yang baru. Dan saudara, pengalaman yang lalu itu tidak boleh dijadikan satu pengalaman yang pahit. Banyak kali umat Tuhan gagal karena mereka tetap tinggal di pengalaman yang lama. Walaupun sudah berlaku 5-6 tahun peristiwa tersebut, mungkin itu peristiwa sangat menyakitkan. Mungkin diperkosa. Diperkosa oleh paciknya. Mungkin diperkosa oleh teman pacarnya. Ataupun hal-hal yang agak memberikan satu impact yang besar dalam kehidupan dia. Saudara, 5 tahun sudah terjadi peristiwa ini. Sekarang sudah tahun 2020. Saudara, kita perlu terus bergerak ke depan, to the new, next level. Karena saudara, kamu tidak boleh tinggal di hidup yang lalu. Saudara, kita perlu bergerak ke depan. Amen. Puji Tuhan. Yang ketiga, apa yang bisa membawa satu perubahan selain pengalaman yang silam, saudara? Kita perlu membetulkan situasi hari ini supaya kita boleh retune, kita boleh adjust, kita boleh memperbaiki situasi sekarang untuk melihat dengan mata rohani kita. Apa yang Tuhan sedang lakukan dalam kehidupan saya untuk saya bergerak ke level yang baru. Jadi yang pertama tadi saya bilang, pertemuan dengan Allah mengubah. Kedua tadi saya bilang adalah pengalaman yang lalu mengajar kita. Ketiga saya bilang, peristiwa pada hari ini, pengalaman kita pada hari ini mengajar kita untuk memperbaiki. Mungkin dalam PKPB ini, dalam waktu lockdown ini saudara, kita mulai mungkin gagal banyak perkara. Mungkin kalau kita perhatikan di hari-hari yang lepas, maksudnya mungkin 2-3 bulan lalu itu saudara. Kalau perhatikan, kita ini mungkin orangnya yang bukan rajin berdoa, bukan rajin baca firman Tuhan. Tapi lepas PKP, yang pertama, kedua itu saudara, kita semuanya tutup kilang, office, semuanya tutup, right? Jadi kita mungkin di rumah, bangun, makan, masak, buat kerja rumah, that's all. Mau keluar pun tidak boleh, right? Jadi saudara, kita mungkin telah memperbaiki kita punya hidupan rohani. Itu adalah situasi kita pada hari ini yang kita sudah retune, supaya kita boleh adjust hidupan rohani kita untuk ke next level. Nah, saya mau beritahu kamu satu hal. Saudara, saya percaya dalam tempo 3 bulan ini yang terjadi PKPB sekarang, dalam PKP bersyarat ini, saya percaya Tuhan punya rencana indah untuk kamu, untuk level yang baru yang sedang menanti saudara. Kalau sekarang kita tidak memperbaiki rohani kita mungkin gagal. Atau kita mungkin lepas kairos Allah. Kita mungkin melepas masa Tuhan itu. Kita mungkin tidak mencapai level yang baru itu. Saya mau mendoa kepada jemaat Tuhan supaya gunakan waktu kita ini supaya bertumbuh, supaya kita boleh masuk ke level yang baru dalam pimpinan Tuhan. Saya percaya di Taman Eden pun di dalam ada yang awal pun saudara, waktu mereka di Taman Eden, saudara, kalau kita baca firman Tuhan dalam Kejadian, mereka hanya ada satu pilihan saja.
Kalau baca pasal yang kedua ayat 17 dikatakan seperti ini. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau akan mati. Amen. Puji Tuhan. Saudara, ini adalah satu firman kepada Adam dan Hawa. Bila kamu makan pohon pengetahuan akan yang jahat dan baik, kamu akan mati. Mereka hanya ada satu pilihan saja. Berarti dalam taman itu seluruh pohon Tuhan bilang kamu boleh makan. Semua pohon di buah itu, buah-buah semua kamu boleh makan. Kecuali satu pohon ini kamu jangan usik. Masih itu pun mereka berdosa. Nah, bawa kepada kehidupan kita pada hari ini. Kita ada banyak pilihan hari ini. Kadang-kadang pilihan kita salah hari ini. Pilihan kita ada yang betul. Banyak kali kita membuat pilihan-pilihan salah sampai kita memilih suami atau istri yang salah dan diakhiri dengan penceraian ataupun perpisahan. Kita mulai mengambil langkah yang salah untuk memilih pekerjaan. Akhirnya kita berhenti kerja karena tidak puas dengan majikan dan sebagainya. Kita tidak bermula dengan minta pimpinan Tuhan. Cari jodoh hidup, minta pimpinan Tuhan. Cari pekerjaan, minta pimpinan Tuhan. Mau continue untuk studi, minta pimpinan Tuhan. Saudara, segala hal, cari Tuhan. Encounter God. Bertemu dengan Tuhan. Saya percaya bila kita mau ke next level, tadi kata Paulus, bahwa Yesuslah yang hidup dalam dia itu. Kenapa dibilang? Karena bila Tuhan tinggal dalam kehidupan kita ini, dia mulai mengubah cara pikiran kita. Bila Kristus mulai bertakluk dalam pikiran saya, dalam hati saya dan kita ini, dia mulai mengubah cara pikiran kita. Satu. Kedua, dia mulai mengubah cara kehidupan kita. Dia mulai mengubah segala-galanya. Dia akan bawa kita untuk fokus hal-hal yang rohani. Dan dia akan menolong kita untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan selama kita masih tinggal di muka bumi ini. Dan dia juga walaupun dalam situasi pandemik ini, ataupun ada masalah-masalah keluarga, masalah-masalah pribadi, segala masalah keuangan kita miliki, tetapi kita masih ada damai shalom di dalam kehidupan saya dan kamu. Walaupun kita ada pelbagai tekanan pun, kita masih rasa tenang sebab Tuhan menyertai kita. Amen. Saya mau akhiri dengan firman Tuhan ini kepada jemaat Tuhan. Dalam Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka serupa raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak akan jadi lesu. Mereka berjalan dan tidak akan menjadi lemah. Saudara, ini adalah firman penutup saya untuk kamu. Untuk orang yang mau sukses, untuk orang yang menemukan tujuan yang baru, untuk orang yang mau mencapai level yang baru, saudara, kuncinya adalah menantikan Tuhan. Encounter God. Bertemu dengan Allah. There's no other keys. Tidak ada kunci lain. Tidak ada cara lain. There's only one way. Satu jalan saja, itu bertemu dengan Allah. Biar Roh Kudus akan menolong kita untuk mengenali pimpinan dan suara Tuhan. Untuk kita bergerak ke level yang baru. Amen. Saya berdoa supaya jemaat Tuhan akan digalakkan melalui firman Tuhan dari Galatia 2:20, supaya kita akan dibangkitkan. Biarlah kita hidup untuk Kristus dan bukan untuk diri sendiri. Saya berdoa agar jemaat Tuhan di sana akan diberkati. Dimanapun kamu berada pada pagi hari ini. Saya berdoa agar Allah menjamah hidupan saudara. Bawa kamu ke tujuan yang baru. Bawa kamu ke level yang baru dengan luar biasa. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Bapa, saya bersyukur buat firman yang telah kami dengar sebentar tadi. Dan saya percaya Roh Kudus-Mu telah bekerja. Dan Tuhan sudah mulai menjamah setiap individu. Kuasa-Mu sudah mulai bekerja dalam roh kami, jiwa kami. Bapa, saya mendoa, saya mendeklarasikan pembebasan ke dalam hidup mereka ini. Mungkin yang terikat, yang terbelenggu, yang sudah pun ditinggal dalam zon aman ataupun dalam zon kegelapan. Bapa, saya berdoa agar Tuhan tolong mereka. Biarlah kami mengambil langkah keluar daripada zon aman, zon gelap, dalam zon kegelapan yang mengikati kami Tuhan. Supaya kami boleh ketemukan tujuan baru kami. Kami boleh bertemu dan boleh maju lagi ke level yang baru dalam pimpinan Tuhan.
Biarlah kami mengizinkan Roh Kudus-Mu Tuhan akan sentiasa bertakhta dalam kehidupan kami, supaya kami mengalami satu pembaruan yang luar biasa, yang Tuhan akan membawa satu perubahan demi perubahan sampai kami bertemu dengan Yesus muka dengan muka. Terima kasih Tuhan, hamba serahkan seluruh pujian bagi nama Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan yang baik dan Allah yang setia. Semuanya kami telah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Tuhan memberkati dan shalom.